Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa sholat berjamaah maghrib pada malam hari ini. Setelah sholat maghrib kita duduk menunggu adzan isya dengan bertolabul ilmi. Itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Dalam surat Al-Baqarah terangkan, wadhkuruni fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau ingkar kepadaku. Artinya Allah itu adalah zat yang memberikan segala sesuatu kepada kita, dan kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, salawat serta salam tetaplah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Pada malam hari ini, kajian rutin LKI yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Burdanuddin, materi bab kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, yang pada pekan lalu membahas masalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bersabar, memintalah kepadaku dan bersabarlah dan sholatlah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam kajian kemarin kita, yang lalai dalam sholatnya itu bukan yang orang yang senantiasa tidak sholat. Ternyata di situ kita sholat tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Itu termasuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maka pada malam hari ini mari kita dengarkan pemaparan Ustadz Ibrahim selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarhum adh-dhalimin wa ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di malam hari ini kembali kita hadir dalam majelis ilmu untuk bersama-sama menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang nanti kita dapatkan pada majelis di malam hari ini benar-benar membawa manfaat untuk kita di kehidupan dunia yang sementara ini maupun untuk kehidupan abadi kita nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kabair, Kitabul Kabair, buku yang berisi dosa-dosa besar dan masih berkaitan dengan dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan salat. Dan di sini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembahasan utama kita di malam hari ini yaitu uqubatu tarikil jamaah, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Namun sebelumnya kita perlu mengingat kembali bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukallaf, yang balik dan akil, yang sudah berusia balik dan dia berakal sehat, maka wajib hukumnya untuk mengerjakan sholat sehari semalam 5 kali. Namun dalam prakteknya Rasulullah Muhammad SAW tidak mencukupkan bagi diri beliau sendiri maupun bagi umatnya hanya mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam. Beliau melaksanakan sendiri dan beliau juga mengajak kita umatnya untuk menambah ibadah 5 waktu ini, sholat 5 waktu sehari semalam dengan sholat sunnah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang perlu kami bacakan sebagai penguat kangge kula piyambak lan panjenengan semuanya, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Amalan pertama yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah salat kita. Kita sebagai hamba Allah yang akan pertama kali dinilai oleh Allah adalah salatnya, bukan puasa Ramadannya, bukan sabar ketika menghadapi musibah, bukan ketika kita kehilangan harta ini, kehilangan harta itu, bukan umrohnya, bukan hajinya, meskipun haji nempel di namanya ketika di dunia, itu tidak akan menjadi yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pertama kali dihisab atas seorang hamba nanti di hari kiamat dari amal-amal yang telah dia kerjakan adalah salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salat seorang hamba baik, maka urusan-urusan yang lain baik. Jika dia orang yang senang membahagiakan istri, saulan pisan nukokno gelang, saulan pisan nukokno kalung misalnya.
tapi sholatnya nggak baik, maka dia tidak akan baik di hadapan Allah. Hisabnya yang selanjutnya tidak akan baik-baik saja. Tapi bagi siapa saja yang sholatnya baik, dan kita sudah melewati penjelasan ulama dalam arti sholat baik itu seperti apa. Sholat baik itu yang dikerjakan di awal waktunya, lalu dikerjakan dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syaratnya. Kemudian yang ketiga, sholat yang baik itu adalah sholat yang menghadirkan hati atau dilaksanakan dengan khusyuk. Ketika seorang hamba sholatnya baik dalam urusan tiga hal ini, aflaha wa anjaha, maka dia akan beruntung dan dia akan berhasil di akhirat nanti. Wa in fasadat, namun jika sholatnya buruk, faqad khaba wa khasira, maka dia akan merugi. Maka dia akan merugi dan bangkrut di hari kiamat. Orang yang sholat fardunya buruk, maka dia akan merugi dan bangkrut nanti di hari kiamat. Masya Allah, waliyadzubillah, ya, semoga Allah selamatkan kita. Kemudian beliau menyebutkan, Rasulullah Muhammad SAW, termasuk kebiasaan beliau dan memang menjadi tugas beliau adalah selalu mengajarkan umatnya untuk mendapatkan yang terbaik. Beliau selalu mendidik umatnya untuk meraih amal-amal yang terbaik. Itu beliau selalu nasihatkan kepada kita. Selain beliau juga mencontohkan secara langsung. Beliau mengatakan, fa in intaqasa minal faridati syai'un yaqulullahu ta'ala unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayakmulu bihi ma intaqasa minal faridati summa yakunu sairu amalihi kadzalik. Maka beliau menasihatkan sebagai bentuk motivasi bagi umatnya, nanti di hari kiamat yang pertama kali dilihat adalah sholat fardu kita. Para hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jika sholat fardu kita baik, maka urusan-urusan yang lain akan baik. Namun jika urusan sholat fardu ini rusak, buruk, maka urusan-urusan yang lain juga tidak akan baik. Kemudian beliau menasihatkan, nanti di hari kiamat jika sholat fardu seseorang itu tidak sempurna, jika sholat fardu seseorang tidak sempurna sebagaimana yang kita rasakan dan kita alami sendiri, sholat fardu kita ini secara waktu kadang-kadang juga tidak di awal waktu. Kemudian secara rukun-rukun dan syarat kadang kita mengerjakan apa adanya. Ruku yang kurang membungkuk, kadang sujud yang kurang tegak, dan seterusnya. Jadi secara rukun dan syarat kadang-kadang kita juga belum terlalu sempurna. Apalagi kalau kita bicara urusan yang ketiga, itu kekhusyuan. Masya Allah, berat sekali nih Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi sholat maghrib lah, kita baru sholat maghrib berjamaah tadi. Siapa di antara kita yang 100% khusyuk dari rakaat 1 sampai rakaat 3? Tidak sedikit pun memikirkan dunia. Ada? Masya Allah, kalau ada itu luar biasa sekali, ngalah-ngalahkan Ali bin Abi Thalib itu. Tidak, kita masih memikirkan dunia di sela-sela kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan kesempurnaan sholat kita masih kurang, intaqasa. Dan ketika ada hal-hal yang kurang dari sholat fardu seorang hamba, kata Rasulullah, maka Allah akan berfirman, unduru hal li abdi min tatawwu'in, lihatlah ibadah sholat sunnah yang dikerjakan oleh hambaku ini. Ini pentingnya sholat sunnah, Rasulullah nasihatkan di sini. Jadi ketika sholat fardu kita tidak genep, itu Allah akan memerintahkan malaikat untuk melihat catatan amal sholat sunnah kita. Jika catatannya baik, fayakmulu bihi man taqasa minal faridah, maka Allah akan menyempurnakan sholat fardu itu dengan sholat sunnah yang kita kerjakan. Sholat sunnah ba'diyah qobliyah itu Allah akan gunakan sebagai penyempurna dari sholat fardu kita yang tidak sempurna. Dan jika sholat fardu sudah sempurna, maka urusan-urusan yang lain akan dipermudah. Dan
kata Rasulullah, aflaha wa anjaha, maka dia beruntung dan sangat mendapatkan sangat banyak kebaikan. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai tambahan di materi pertemuan sebelumnya, memang kesempurnaan sholat itu diraih dengan 3 hal yang sudah disebutkan oleh para ulama, dari sisi waktu, dari sisi pelaksanaan rukun dan syarat, dan juga dari sisi kehadiran hati kita atau khusyuk dalam sholat. Namun seringnya ketika kita mengerjakan sholat, 3 hal ini ada yang tidak sempurna, maka itu akan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Maka Rasulullah Muhammad SAW, dan itu dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah sholat sunnah, khususnya dalam hal ini adalah sunnah rawatib dan juga sunnah-sunnah yang lain secara umum. Bisa jadi sunnah witir, kemudian sholat duha, kemudian sholat-sholat sunnah di waktu-waktu yang tidak dilarang. Maka ini harus kita biasakan. Kenapa? Karena ini untuk menyempurnakan ibadah sholat fardu kita kulolan panjenengan sami. Maka jangan pernah meremehkan sholat sunnah meskipun hanya 2 rakaat ringan. Tidak harus panjang-panjang kita membaca ayat ketika sholat sunnah. Baca, kerjakan sholat sunnah, karena hal tersebut akan menyempurnakan sholat fardu kita. Dengan sholat fardu yang sempurna, kita akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan nanti di hari kiamat, sesuai dengan janji Rasulullah, sesuai dengan apa yang beliau sabdakan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang sholat jamaah, ya, sholat jamaah, sholat fardu berjamaah. Dan ini khususnya pembahasan ini adalah bagi alar rijalil baligin, bagi laki-laki muslim yang telah balik, ya, khususnya hukum ini mengikat untuk laki-laki muslim yang telah balik, ya. Bagi wanita muslimah, maka dia tidak terikat dengan hukum sholat berjamaah. Begitu juga dengan laki-laki yang belum balik, maka itu juga tidak terikat dengan hukum sholat berjamaah yang akan kami bacakan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara fikihnya, ya, secara fikih, kalau kita buka buku-buku fikih, setidaknya di sana bisa kita temukan para ulama berbeda dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan sholat berjamaah, sehingga ada 2 kubu besar kalau bisa kita gambarkan sebagaimana ditulis oleh para ulama, yaitu pendapat pertama menyebutkan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah itu berarti jika sudah dilakukan oleh sebagian muslim di suatu daerah, maka yang lain tidak terkena kewajiban yang sama. Dia boleh sholat di rumahnya, dia boleh sholat di tegalnya, maka itu berkaitan dengan hukum sholat, yaitu fardu kifayah. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Malikiyah dan juga Syafi'iyah. Adapun yang kedua, yaitu berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, ya, bagi setiap muslim laki-laki yang telah balik, maka dia wajib hukumnya untuk mengerjakannya berjamaah di masjid, berjamaah di masjid, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ini dipegang oleh Hanafiyah dan juga Hanabilah dengan beberapa dalil, meskipun dari apa yang dikaji oleh beberapa ulama yang kami baca, ya, ketika dipadukan antara 2 pendapat ini, maka pendapat yang paling kuat menurut beberapa ulama yang kami baca, ya, mungkin dari bacaan jenengan bisa jadi berbeda, tapi apa yang kami baca, pendapat yang paling kuat adalah hukum sholat berjamaah bagi laki-laki muslim yang sudah balik itu fardu ain, ya, karena itu juga yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat,
hatta di saat-saat menjelang wafatnya beliau, di saat-saat sakit beliau sudah sangat parah, tetap beliau sholat berjamaah bersama para sahabat di masjid, meskipun beliau harus pingsan. Ketika sholat bisa kita baca tuh di sirah, beliau sholat pingsan karena memaksakan diri untuk hadir sholat berjamaah. Ya, kadang-kadang kaum muslimin zaman sekarang sakit lagi, sakit pusing dikit gara-gara delok HP ini kesuwen gak jamaah. Rasulullah sakit parah tapi beliau minta untuk dituntun, untuk dibopong sehingga bisa sholat bersama sahabat, meskipun akhirnya harus terjatuh dan memberi isyarat untuk digantikan oleh sahabat yang lain. Itu dicontohkan sendiri oleh beliau. Dan beberapa hadis-hadis yang lain, beberapa ayat juga mengarah sesuai dengan apa yang kami baca. Sekali lagi, pendapat para ulama lebih merojihkan ketika mengkomparasikan antara fardu kifayah atau fardu ain, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah balik, lebih kuat yang fardu ain. Walaupun tadi masih ada beberapa ulama yang berpegang kepada hukum bahwasanya sholat itu fardu kifayah. Tapi ingat, ulama-ulama yang memandang sholat fardu berjamaah di masjid bagi laki-laki yang sudah balik adalah fardu kifayah, tetap mereka mengerjakannya berjamaah di masjid. Jadi maksud kami, ulama-ulama pun yang berpendapat hukumnya fardu kifayah tidak mengentengkan, wah hukumnya fardu kifayah wis sepenting aku mau papasan ono sing budal nang masjid ya wis tak salat nang omah. Enggak gitu. Tidak ada ulama yang meremehkan urusan salat fardu berjamaah. Beliau-beliau hanya menyimpulkan hukum sesuai dengan keilmuan beliau-beliau, hukumnya fardu kifayah. Tapi dalam prakteknya tetap mengerjakan rutin berjamaah di masjid. Nggak ada ceritanya ulama kok meremehkan sholat fardu, nggak ada. Berjamaah di masjid itu sudah kebiasaan orang-orang soleh yang dicontohkan sendiri oleh para sahabat dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian pembahasan di malam hari ini dalam kitab Al-Kabair lebih kepada ukubah, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat fardu berjamaah di masjid. Faslun fi ukubati tarikis sholati fi jama'atin ma'al kudrati. Pembahasan tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah padahal dia mampu. Nanti di hari kiamat orang-orang yang demikian khasi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. Pandangan mereka sangat ketakutan dan penuh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ilas sujudi wa hum salimun, kata Allah. Kenapa? Karena mereka di dunia dipanggil untuk mengerjakan salat, dipanggil untuk bersujud, tapi mereka enggan, wa hum salimun, padahal mereka dalam kondisi yang salim, dalam kondisi yang sehat, seger buger, dengar azan tetapi tidak menjawab seruan tersebut. Makanya disebutkan di sini wadzalika yaumal qiyamati yaksyahum dullun nadamah. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah di masjid padahal dia mendengarkan azan, mampu untuk menyambut seruan tersebut. Wa qad kanu fid dunya yud'auna ila sujudi. Padahal mereka di dunia dipanggil-panggil untuk melaksanakan sujud. Maka kata Ibrahim At-Taimi, yakni ila sholatil maktubati bil adhan wal iqamah. Yang dimaksud di sini adalah dipanggil untuk mengerjakan sholat maktubah, sholat fardu yang sudah jelas waktu-waktunya dengan adzan dan iqamah, tapi mereka tidak menyambut itu. Nah, ini kan salah satu dalil betapa mengerikan hukuman yang akan diterima orang-orang yang mendengarkan azan, mampu untuk datang mengerjakan sholat berjamaah tapi nggak datang. Itu yang dipahami oleh Imam Ibrahim At-Taimi. Kemudian dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib, kanu yasma'una hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Mereka dengar panggilan hayya 'alas shalah, mari kita mengerjakan salat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Dengar itu.
fala yujibuna wa hum asihaun salimun. Tetapi mereka tidak menjawabnya, padahal mereka asiha, mereka orang-orang yang dalam kondisi sehat, salimun, dan tidak sakit sedikit pun. Salim, sehat wal afiat, ya, tapi nggak datang, ya gitu. Sehat wal afiat tapi nggak datang. Dengar ada azan, ada iqomah, tapi masih nongkrong di warung kopi, ya, warung kopi. Tapi nggak tahu siang-siang ada yang nongkrong warung kopi nggak, Pak? Ada, Pak, ya? Ya, nongkrong di warung kopi, ya. Dengar azan, tetapi lanjutkan kegiatan-kegiatannya. Jadi hal yang harus menjadi perhatian kita semua, karena Allah mengingatkan kejadian nanti di hari kiamat, orang-orang yang demikian akan tertunduk dan pandangannya penuh ketakutan, penuh kehinaan. Masya Allah. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, wallahi, demi Allah, ma nazalat hadhil ayatu illa fil ladzina takhallafu 'anil jamaah. Ayat ini tidak turun kecuali untuk orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Salat berjamaah tentunya di masjid ketika itu. Jadi ayat surat Al-Qalam 42-43 berkaitan dengan orang-orang yang meninggalkan berjamaah di masjid. Wah, ini hati-hati, ya. Nanti di hari kiamat dia akan sangat ketakutan dan sangat terhina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu wa'idin ashaddu wa ablagu min hadza liman taraka as-salata fil jama'ati ma'al qudrati ala ityaniha. Maka ancaman apalagi yang lebih berat daripada ini bagi orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah ma'al qudrati ala ityaniha, padahal dia mampu untuk mendatanginya. Dengar lagi membajak sawah, dengar salat berjamaah. Nanti ajalah salat sendiri juga bisa. Nah, ini harus diperhatikan lagi urusan ini. Ini bukan masalah yang remeh sehingga boleh kita remehkan. Ini masalah yang penting yang harus kita perhatikan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu hadis Rasulullah pernah mengancam, menunjukkan bahwa ini perkara yang sangat berat, perkara yang sangat penting. Ini bukan perkara remeh. Beliau pernah bersabda, "Fama sabata fis sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Ya. Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amuru rajulan faya ummun nasa summa antaliqa ma'iya birijalin ma'ahum hizamun min hatabin ila qaumin la yashaduna as-salata fil jama'ati fa ahriqa buyutahum alaihim bin nari. Jadi Rasulullah menceritakan, ini dalilnya dipakai juga oleh yang menganggap fardu ain salat berjamaah, dipakai juga yang menganggap salat berjamaah itu fardu kifayah. Kok iso? Nanti kita coba paparkan sedikit perbedaan para ulama. Rasulullah bersabda, sungguh aku sangat ingin untuk memerintahkan orang-orang segera melangsungkan salat. Kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami kaum muslimin. Ya, jadi ingat ya, Rasulullah pengen sholat yang dikerjakan, kemudian Rasulullah memerintahkan ada satu orang untuk ngimami. Kemudian beliau sendiri apa? Pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar, hizamin min hatabin, menuju qaumin la yashaduna sholata fil jamaah, menuju orang-orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Jadi beliau menginginkan sholat di Masjid Nabawi dikerjakan, ada yang ngimami, kemudian beliau keluar bersama beberapa orang untuk keliling mencari rumah-rumah yang ada laki-laki di situ tapi nggak mau berangkat jamaah. Untuk apa? Fahriqa buyutahum alaihim binnar, akan aku bakar rumah mereka. Ancamannya Rasulullah nih. Nah, memahami hadis ini, sebagian ulama sebagaimana dalam pendapat yang sudah kami sampaikan tadi, Hanafiyah dan Hanabilah memandang, ancamannya sampai dibakar rumahnya. Padahal di dalamnya itu pasti ada wanita dan anak-anak. Ini ancamannya besar sekali. Ini bukan masalah enteng. Maka
Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki muslim yang balik itu fardu ain. Itu menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Tapi menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, sepanjang yang kami baca, justru hadis ini menunjukkan sholat berjamaah itu enggak fardu ain. Loh kok iso? Karena Rasulullah mengatakan, aku perintahkan ada sholat berjamaah dilangsungkan, kemudian salah satu mengimami. Rasulullah sendiri pengen keluar nggak sholat berjamaah. Apa maksudnya ya? Jadi hadis yang sama ini kesimpulannya berbeda. Sebagian memandang hadis ini menunjukkan jamaah itu wajib sampai ancamannya dibakar rumahnya. Tapi sebagian mengatakan, loh Rasulullah sendiri mengatakan bahwa beliau pengen untuk tidak ikut jamaah dalam rangka membakar rumahnya orang-orang yang tidak berjamaah. Itu menunjukkan sholat itu fardu kifayah. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi yang jelas-jelas terjadi adalah hadis ini tidak diamalkan oleh Rasulullah, yaitu membakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah. Namun beliau selalu berjamaah. Realnya beliau selalu berjamaah. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus menjadi perhatian kita ya. Terlepas dari hukumnya menurut para ulama secara teori adalah fardu kifayah atau fardu ain, namun sholat berjamaah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai pengikut beliau hendaknya meniru apa saja yang telah beliau contohkan, karena itu semua adalah untuk kebaikan kehidupan kita di dunia, juga untuk kebaikan kehidupan kita nanti di akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim bahwa ada seseorang yang buta datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Buta datang menghadap Nabi. Faqala ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjidi. Wahai Rasulullah, tidak ada yang menuntun saya untuk berangkat ke masjid. Ini orang buta ya. Orang buta datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tidak ada yang nuntun saya untuk datang ke masjid. Maka beliau bertanya, wasalan Nabi ayyurahhisa lahu ayyusalliya fi baiti farakhasalahu. Maka orang ini minta keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, karena saya ini buta, tidak ada yang menuntun saya ke masjid, tolong beri saya keringanan, tidak perlu datang ke masjid waktu sholat. Maka Rasulullah memberi keringanan. Namun falamma walla da'ahu faqala, ketika orang itu hendak pergi, Rasulullah panggil. Fada'ahu, dipanggil dia. Faqala, Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida'a bis salati? Apakah kamu dengar azan untuk sholat? Rasulullah memastikan. Maka orang itu menjawab, qala na'am. Iya wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab apa? Fa'ajib. Kalau gitu jawab seruan itu. Maksudnya apa? Sebelumnya beliau memberikan rukhsah, ya udahlah, kamu buta, tidak ada yang nuntun ke masjid, boleh kamu sholat di rumah. Pas mau pergi dipanggil. Kamu dengar azan apa tidak? Dengar wahai Rasulullah. Ya udah, kalau gitu panggil jawab seruan azan itu. Maksudnya apa? Kalau gitu pergi ke masjid, nggak jadi, kamu nggak jadi dapat keringanan. Masya Allah ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan bahwa an Amrin ibni Ummi Maktum annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Jadi ada seorang buta juga datang kepada Rasulullah, innal madinata katsiratul hawami wassiba. Wahai Rasulullah, ketika itu ya, kota Madinah ini masih banyak hewan-hewan berbisa. Namanya zaman dulu belum ada aspal, belum ada paving, belum ada cor, yang masih bebatuan. Di tengah padang pasir, di tengah kebun-kebun kurma, ya pasti banyak hewan-hewan melata. Ya ular kobra mungkin bahasanya Pak Budi, boleh lah ular kobra, atau mungkin ular derik yang lebih berbisa lagi, yang namanya pasir-pasir. Banyak hewan-hewan berbisa, ada kalajengking, memang seperti itu realnya.
Wahai Rasulullah, kota Madinah ini masih banyak hawam, hewan-hewan berbisa, wasiba, dan hewan-hewan buas, masih banyak di kota Madinah. Wa ana dorirul basar, dan aku buta, mataku tidak bisa melihat, buta. Madinah banyak hewan berbisa, beliau orangnya buta. Syasi'ud dari ay ba'idud dari, rumahku jauh dari masjid. Nah, ini bayangkan ya, udah buta, kota Madinah banyak hewan-hewan berbisa, hewan-hewan buas, rumahnya jauh dari masjid. Waliqaidun la yulaimuni, aku punya orang yang menuntun tapi dia tidak bisa selalu bersamaku. Yang namanya 5 waktu ke masjid itu ya, siapa yang siap nuntun setiap hari 5 kali ke masjid? Enggak banyak orang bisa kan gitu. Tapi itu real, beliau ceritakan apa adanya. Maka beliau bertanya, sahabat Ibnu Ummi Maktum ini, fahalli ruhsatun an usolliya fi baiti. Wahai Rasulullah, apakah aku punya keringanan untuk sholat di rumah? Ya kan, masuk akal kan? Buta, rumahnya jauh dari masjid, yang nuntun ke masjid tidak bisa rutin mengantarkan ke masjid. Di perjalanan ke masjid ada hewan buas, kadang juga ada hewan-hewan melata yang berbisa. Minta izin sama Rasulullah, boleh nggak saya sholat di rumah? Apa jawab Rasulullah? Hal tasma'un nida'ah, apakah kamu dengar azan? Ya kan? Pertanyaannya, apakah engkau mendengarkan azan? Faqala na'am, orang itu jujur menjawab, iya saya dengar azan. Qala fa'ajib fa inni la ajidu laka rukhsatan. Maka Rasulullah menjawab, maka jawablah seruan azan, karena aku tidak mendapati keringanan bagimu. Masya Allah. Rasulullah mengatakan, fa inni lam ajid la ajid laka rukhsatan. Aku nggak dapat keringanan untuk kamu. Ini apa keringanannya? Karena berbisa, wah itu bukan keringanan. Buta, enggak, kamu dengar azan. Maka dipanggil sama Allah melalui azan, jawab panggilan itu. Masya Allah. Apalagi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza rajulun darirul basar sakama yajidu minal masyaqqati fi maji'il masjid. Ini orang buta mengeluhkan kondisinya untuk datang ke masjid. Tidak punya orang yang menuntun 5 waktu, kemudian kondisinya seperti itu tadi yang sudah kita bacakan dalam hadis. Wa ma'a hadza lam yurahis lahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak memberikan keringanan. Kondisinya seperti itu tidak memberikan keringanan. Untuk as-salatu fi baitihi, salat di rumah, enggak ada keringanan. Laki-laki sudah balik, dengar azan berangkat. Fa kaifa biman yakunu sahihul basar saliman la udralahu. Maka bagaimana kondisinya jika yang bertanya itu matanya sehat, tubuhnya sehat? Kira-kira Rasulullah ngasih udzur apa tidak itu? Ini pertanyaan Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Yang buta kondisinya seperti itu, tidak ada yang nuntun, Rasulullah tidak memberikan uzur. Lah ini sehat walafiat, ya sok-isok ngangkat umpak, ya ngangkat umpak bahasan. Ngangkat umpak dhewean ya sok-isok ngangkat saren, ngaduk semen ya sik kuat, ya. Bongkar nang TPI nyabun, apa? Bahasanya nyabun ya. Kapal itu disabuni ya, bahasanya apa? Nyampoi ya, nyabun ya, nyampoi. Seiso krungu azan ora mangkat. Kira-kira kalau tanya Rasulullah diberi rukhsah apa tidak? Enggak akan ada rukhsah. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, ini harus kita jadikan perhatian. Rasulullah tidak memberi rukhsah kepada seorang buta yang dia, bayangan kita punya uzur ini. Mangkat dewe dicokot tulonang dalan keren sing ngerti kan itu. Petang-petang subuh-subuh mangkat merambat cokot tulong kan nggak ada yang tahu. Tapi Rasulullah tetap fa'ajib, maka jawablah seruan azan itu. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini harus kita jadikan perhatian. Jangan sampai kita meremehkan urusan sholat berjamaah ini. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, li antam tali'a uduna ibni adama rasasan mudaban khairun lahu min an yasma'an nida'a wa la yujib. Kata Abu Hurairah, telinga seorang anak Adam disiram dengan timah panas
itu lebih mending dibandingkan telinga itu digunakan mendengarkan azan tapi dia tidak menjawab seruan itu. Dengar azan tapi nggak berangkat, itu mending telinganya disiram dengan timah panas daripada dengar azan tapi tidak berangkat sholat berjamaah. Masya Allah, itu bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu an, menunjukkan sholat ini bukan main-main, sholat ini bukan urusan yang remeh. Salat ini bukan perkara yang bisa ditawar-tawar, bukan. Ini perkara yang penting. Makanya kalau kita kaji sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika salat kaum muslimin itu baik, yang laki-laki berjamaah di masjid, urusan Islam itu baik. Tapi kalau laki-lakinya bermasalah dalam urusan sholat, berjamaahnya tidak terkontrol, urusan yang lain, tipu menipu, bawa kabur uang dan seterusnya, itu udah biasa, menjadi hal yang terjadi berkali-kali di sekitar kita. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang harus kita perhatikan sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Beliau mengatakan, man sami al munadi, ini Rasulullah ya, sabda Rasulullah lagi dalam riwayat Abu Daud, man sami al munadi bis sholati falam yamna'hu min ittibahi udrun, barang siapa yang mendengarkan panggilan sholat dan dia tidak memiliki udur. Maka ada sahabat bertanya, wa mal udur ya Rasulullah, apa ya udur yang dibolehkan, apa udur yang kau maksud sehingga dia boleh tidak ikut berjamaah? Yang pertama khaufun, ya, jika dia takut ada musuh, au maradun, atau sakit, tentu sakit yang parah, lam tuqbal minhus sholatu allati shalla, yakni fi baitihi, maka salat yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud yaitu salat yang dikerjakan di rumahnya. Jadi laki-laki balik dengar azan, tidak sakit, tidak ada uzur berupa ancaman dari musuh, tapi sholat di rumah, maka sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita lebih perhatian lagi dalam urusan sholat, karena diungkapkan oleh para ulama, barang siapa yang mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, faman istata'a yujibahu walau zahfan aw habwan falyaf'al, maka hendaknya dia menjawab seruan itu meskipun harus merangkak, meskipun harus merayap, ya. Zahfan aw habwan, meskipun harus merangkak, meskipun harus merayap, panggilan azan jawab. Dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan sholat berjamaah, kerjakan. Falyaf'al. Jadi sampai seperti itu ungkapan para ulama, karena ini urusan penting. Nggak ada sedikit pun diriwayatkan bahwa ada sahabat-sahabat yang lalai dalam urusan sholat berjamaah, karena ungkapan para sahabat apa? Walaqad ra'aitana wa ma yatakhallaf anha illa munafikun ma'lumun nifaq aw maridun. Tidak ada yang tidak berjamaah di zaman Rasulullah kecuali dua uzurnya. Yang pertama, dia bisa dipastikan orang munafik, atau yang kedua dia sakit. Cuma itu aja. Jadi nggak hadir berjamaah itu cuma dua kemungkinannya di zaman Rasulullah. Kalau nggak sakit, jadi orang munafik. Itu aja. Nggak ada istilahnya apa nyampu, nggak ada. Sibuk lagi jalan-jalan, lagi keluar, lagi ngurusin ternak, nggak ada. Zaman Rasulullah itu cuma dua pilihannya, kata para sahabat. Di zaman Rasulullah yang nggak sholat berjamaah cuma dua, satu orang munafik, yang kedua orang yang sakit. Maka sama sekarang, kalau nggak sakit maka pilihan cuma satu aja, nggak berjamaah. Itu ya karena kenifakan dalam hatinya itu menguasai dia sehingga dia bermalas-malasan untuk sholat berjamaah. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala, ketika dia mengerjakan sholat maka dia mengerjakan sholat dengan bermalas-malasan. Dan diungkapkan oleh Hatim al-Asam, ma fatat ahadan sholatal jamaati illa bidan bin asobahu, tidak ada seseorang yang terlewatkan sholat jamaah kecuali karena dosa yang dia kerjakan.
Jadi dosa-dosa kita itu menyebabkan kita meninggalkan jamaah, dan karena meninggalkan jamaah kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rutin berjamaah seberat apapun kondisinya, karena memang itulah yang dicontohkan, diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan hal tersebut insyaallah kebaikan hidup kita di dunia, kebaikan hidup keluarga kita di dunia, dan juga kita bersama keluarga di akhirat nanti akan dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan. Katah kelepatanipun kula nyuwun pangapunten, semoga bermanfaat dan semoga kita lebih sungguh-sungguh lagi mengajak orang-orang di sekitar kita untuk sholat berjamaah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Begitu jelas dan gamblang tentang pembahasan sholat berjamaah, karena pentingnya sholat berjamaah itu sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau membakar orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah dalam hadis Abu Dawud. Bapak dan ibu-ibu, bagi bapak yang mau bertanya, monggo. Kalau gitu kita berikan dulu, langsung sesi tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. La ilaha illallah. Iya, ada yang mau bertanya?
Oh iya Pak Budi, monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan tentang orang buta yang izin kepada Rasulullah untuk sholat berjamaah, artinya untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian diiyakan oleh Rasulullah dan dipanggil lagi, kamu dengar azan? Oh iya saya dengar, dan disuruh. Ya, pertanyaan saya adalah, ketika zaman sekarang ini, kalau bisa disamakan, seandainya Pak Ridwan azan di sini tidak memakai corong, itu mungkin jarak tempuhnya suaranya Pak Ridwan ketika azan itu berapa meter? Kok sampai orang buta saja masih disuruh ke masjid? Kalau zaman sekarang pakai corong, dari sini sampai jalan raya pun masih dengar. Kalau dari sini, kalau ada anak-anak yang teriak keras-keras dari Masjid Al-Ikhlas ini, apakah barangkali Ustadz mendengar di kompleks pondok situ, atau mungkin ada kiasan yang lain? Karena kita sudah memakai corong, ya tetap kita menggunakan itu corong, ataukah kita tetap menggunakan Rasulullah? Atau mungkin barangkali Rasulullah dulu sudah mempunyai pengeras tapi beda dengan zaman kita sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah azan tanpa menggunakan corong di zaman Rasulullah itu benar-benar didengar oleh orang yang jauh dari masjid, kan gitu bahasa singkatnya ya. Kalau realita yang kalau dari apa yang diungkapkan dalam lafal-lafal hadis memang demikian. Azan yang dikumandangkan di Masjid Nabawi dan mayoritas azan sebagian besar itu dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah ya, yang memang dipilih karena suaranya lantang. Itu memang didengar oleh sebagian besar penduduk kota Madinah, tapi tentu Madinah di zaman itu tidak sebesar Madinah di zaman sekarang. Namun bisa kita pahami dalam teks-teks hadis bahwa sebagaimana tadi dalam pertanyaan Abdullah bin Ibnu Maktum ya, beliau mengatakan beliau adalah seorang yang syasyi'uddar, rumahnya jauh dari masjid. Jadi ungkapan itu kan menunjukkan bahwa azan juga terdengar dari jarak yang jauh. Kalau harus kita kiaskan dengan zaman sekarang, mungkin ya harus dilakukan di tempat yang tinggi, dipilih orang yang memiliki suara yang lantang, dan kontur bangunan di zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Sekarang banyak rumah-rumah tingkat, itu kan juga menghambat suara. Kemudian juga masih ada klakson, suara sepeda motor, suara orang, banyak sekali suara-suara yang itu tidak terdapat di zaman dulu ya. Sehingga kalaupun kita kiaskan di zaman sekarang, mungkin kalau kita berada di tempat yang lapang ya, seputar juga masih ada suara orang ngecor masih kedengaran ya, ada suara sanyu, suara HP berdering, itu kan juga mempengaruhi daya dengar kita sebagai manusia. Jadi kalau kita kiaskan ya nggak bisa, sulit sekali, karena memang kondisi di zaman itu betul-betul sumber suara itu tidak banyak, paling hanya beberapa daun-daun yang bergerak, kemudian beberapa hewan-hewan yang melenguh, kambing yang mengembik, itu aja, nggak ada suara mesin, suara ini itu dan lain sebagainya, itu sangat sedikit, sehingga suara itu bisa terdengar sangat jauh. Karena ungkapan sahabat itu rumahnya juga jauh dari masjid, dan itu diungkapkan jauh. Kata-kata jauh ini kan bagi para sahabat berarti memang bukan di sekitar masjid mepet dengan dinding-dinding masjid, tidak seperti itu. Jadi tepat ketika hadis ini dibawa di zaman sekarang dengan alat pengeras suara, karena pengganggu suara di zaman sekarang juga tidak sebagaimana di zaman Nabi. Maka pengeras suara ini juga
hukumnya mengikat ya. Suara azan yang terdengar melalui pengeras suara itu juga mengikat siapapun yang mendengar dan mampu, maka setiap laki-laki yang muslim ya hukumnya wajib fardu ain sesuai dengan pendapat Hanabilah dan Hanafiyah. Allah alam bisawab. Mungkin seperti itu. Begitu Pak Bud ya. Sudah nggak ada? Ya. Begitu pentinglah sholat berjamaah sampai sahabat Ibnu Maktum minta izin saja tidak dapat izin dari Rasulullah SAW. Apalagi saya ini sebagai pekerja kadang-kadang dengar adzan masih belot, masih meneruskan pekerjaan. Saya berlindung kepada Allah, saya minta kepada Allah, saya bekerja itu minta didekatkan dengan masjid. Alhamdulillah setiap kerja saya didekatkan dengan masjid. Tapi kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang saya itu di tempat yang jauh itu kalau adzan zuhur insya Allah saya bisa. Asarnya Ustaz yang saya kadang begini, dari ketua pembangunan itu kita tidak diperbolehkan, kita itu kalau tidak istirahat asar itu jam 3:30 kita bisa pulang, artinya kita bisa pulang dengan cepat. Nah kita sholatnya jam 3:30 itu di jalan, saya usahakan di masjid gitu, Ustaz. Itu saya ya alhamdulillah saya itu sangat kadang-kadang meminta bagaimana kalau kerja jauh bisa tetap berjamaah ya Ustaz. Begitu? Nggak bisa karena teman-temannya itu seperti itu. Kalau saya sholat sendiri kan artinya saya iya berarti kan saya enggak sinkron sama teman-teman. Artinya saya harus mencuri waktu teman-teman saya kerja, saya sholat kan gitu.